Kita Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kita bahas-bahas ini? Jadi diambil itu Benelli ya? Insyaallah. Iya. Saya masih menambil Ustaz, saya udah Benelli bisa deh. Lain toh Kan bagus tuh gini. gitu kalau kita naik mobil Motor. hampir gede pergi baca Tahun khutbah atas tuh. super aja. Tahun berapa, Poy? Ada 5 boncengan. Ini kan motor Ini hampir. kita mau kan? Oh iya, ini Iya. lama sekali. Kan ada namanya moge. Mm-mm. Kalau ini moge, Apa tuh itu mau kan? motor hampir gede. Jadi kalau ada orang yang Benelli nonton ini hubungi Pak Ustaz. Iya. Segera Moh. kasih penawaran Jadi termurah. mau ge. Ya, motor hampir gede. Jadi kita akan naik moge. Iya. Pergi di masjid baca khutbah. Iya, Kan bagus kalau betul. Sementara jamaah sudah berjubel di depan masjid, Mm-mm. menunggu mana postas ini Iya. ya, sampai tiba-tiba kita tahu wih, berhenti pas depan masjid, Iya. pakai kacamata hitam, Oh, sadap. dan moge turun dari mobil. Baru jalan tak tuh kalau slow motion gitu. Eh, Kayak film-film itu gangster kau. milenial. Sadap. Jadi Tribun Iya. itu tadi namanya just kidding, Iya. joki. Iya. Nasi potong lagi. Iya. Iya, di lupa. Harus main di situ kan. Malah sini kasar. Potong sih. Iya, sudah potong-potong ini. Lagi gabung-gabung. Ini dulu dong. Potong bahaya. Apa sedang itu? Yang mana ini? Jadi saya jelaskan kita benar bahwa tadi Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif sidangnya sudah memasuki pembacaan tuntutan jadi jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi Iya. atau JPU KPK Mm-mm. membacakan 8 tuntutan untuk Pak Nurdin Abdullah. Jadi ada tuntutan pokok Iya. dan ada tuntutan tambahan. Oh, pokok dengan tambahan. Tuntutan pokoknya ada 4. Ada 4 dan tuntutan tambahannya juga 4. Iya, di 8. Intinya dari tuntutan pokok itu adalah Iya. 6 tahun penjara plus denda 500 juta. Oh, dede. Tuntutan tambahannya adalah pencabutan hak politik Oh, dede. dan membayar uang pengganti sebanyak 3,1 miliar lebih dan 350.000 dolar Singapura. Yes. Banyak tuh itu. Ada juga tuntutan tambahan dibebani membayar biaya perkara 7.500 Ih, rupiah. Jadi ini perkaranya hanya senilai 7.500. murah aja. Tidak percaya. Nih, dibebani membayar biaya perkara 7.500. Saya kasih tahu Pak tadi anunya, Om Ben bilang kalau tidak mampu Pak Nurdin yang bayarin nanti saya bayarkan. Iya, saya juga. Dit, Mau aja. kita yang bayarkan. Iya. 7.500. Sedih. Gula-gula kapan? Gula-gula caca. Jalan semestinya jangan yang begitu. Iya deh. Bebani membayar biaya perkara 7.500. Lebih banyak yang tadi kan sebut. Iya. Kalau mau dimain-main lagi nih oleh netizen ditulis aja bahwa KPK tuntut Nurdin Abdullah 7.500 rupiah. Iya. Kan bisa jadi anu lah. Bisa, Polemik berhari-hari lagi di media sosial. Untuk apa ada begitu-begitu lagi? Ya, nggak begitu deh. Iya, gabung saya di situ. Ini tuntutan ke-8 ini, Bos. Dan itu dibacakan tadi secara resmi di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Tapi menurut pakar hukum pidana,
Iya. Profesor Dr. Marwan Mas. Mm-mm. Prof. Marwan Mas ini Tribuners dulu adalah polisi. Oh. Jadi beliau dulu ini adalah penyidik Polda Sulsel. Iya. Beliau inilah yang menyidik kasus pembunuhan satu keluarga dulu di Karundung. Karundung. Iya. Siapa lagi namanya itu? Di Seumur Hidup. Lah siapa lagi itu namanya pembunuh? Salam Richardo Salam Pesi. Iya. Itulah Marwan Mas penuntutnya, penyidiknya. Dan setelah melakukan penyidikan kasus ini, dia sadar bahwa saya tidak cocok jadi polisi. Dan akhirnya beliau mundur Iya. jadi kepolisian dan memilih menjadi dosen. Dan menjadi dosen Universitas 45 lulu dan sekarang menjadi Universitas Bosowa, Unibos. Iya. Dia bilang seandainya saya tidak mundur dari kepolisian dan tetap menjadi polisi, mungkin sekarang saya sudah jenderal. Iya tahu. Tapi karena saya mundur, saya juga sekarang sudah jadi profesor. Iya tahu. Sama aja. Sama. Profesor. Nah, beliau inilah yang kita minta untuk menganalisa tuntutan ini. Karena beliau juga pengalaman menyidik perkara dan menuntut terdakwa. Iya. Menurut Prof. Marwan Mas bahwa tuntutan 6 tahun penjara bagi Nurdin Abdullah itu adalah tuntutan yang penuh keraguan. Oh. Yes. Kenapa keraguan? Karena dengan berdasar pada 2 pasal yang dikenakan oleh JPU KPK kepada Nurdin Abdullah, dan JPU mengambil tuntutan minimal dari kedua pasal ini. Iya. Baca nanti besok pasalnya pasal apa itu. Iya deh. Karena kedua pasal ini bisa digunakan oleh penuntut untuk menuntut terdakwa maksimal 20 tahun penjara dan penjara seumur hidup. Deh. Jadi logikanya begini. Iya. Menurut Prof. Marwan Mas, Iya. seandainya JPU KPK yakin bahwa yang dia dakwakan atau yang mereka dakwakan terhadap Nurdin Abdullah itu mampu mereka buktikan dalam pengadilan, maka JPU akan menuntut Nurdin Abdullah 20 tahun penjara atau bahkan penjara seumur hidup. Tapi karena JPU KPK ragu terhadap dakwaannya sendiri, Iya. keraguan yang dimaksud itu adalah apakah mereka bisa membuktikan atau tidak dalam sidang pembuktian perkara nanti. Menurut Marwan Mas, maka JPU KPK mengambil tuntutan minimal dari 2 pasal itu, yaitu 6 tahun penjara Iya. plus denda. Pencabutan hak politik itu di luar tuntutan pokok. Lama tidaknya atau tidak dari tuntutan itu atau maksudnya penggunaan minimal atau maksimal dari pasal itu tidak mempengaruhi pencabutan hak politik. Iya. Menurut Marwan Mas. Jadi pencabutan hak politik itu tidak memperberat atau memperingan tuntutan terdakwa. Oh, begitu. Karena itu hanya tuntutan tambahan. Benar. Jadi Marwan Mas menyatakan, saya sebagai pakar hukum pidana sekaligus warga Sulawesi Selatan Iya. sangat tersinggung dengan tuntutan ini. Deh. Tuntutan ini telah mencederai rasa keadilan masyarakat Sulawesi Selatan. Begitu Tribuners. Deh. 6 tahun kau. Lama-lama tahu itu. Jadi karena dituntut 6 tahun, maka Marwan Mas memprediksi hakim nanti akan memvonis Nurdin Abdullah itu paling hanya 4 tahun. Iya. Jadi kalau divonis 4 tahun, potong masa tahanan 1 tahun,
Berarti sisa 3 tahun. Berarti kemungkinan Nurdin Abdullah hanya akan menjalani sekitar 3 tahun masa hukuman lagi. Iya. Jadi kalau misalnya diponis pada Desember 2021 ini, kita hitung 2022, 2023, 2024. Maka 2024 nanti Nurdin Abdullah sudah menghirup udara bebas dan siap bertarung lagi dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan. Iya, so. Cuma pertanyaan, apakah beliau akan bertarung sebagai calon gubernur atau bertarung sebagai tim sukses calon gubernur? Allahu Akbar. Iya. Karena jangan dikira yang bertarung dalam pilgub itu hanya kandidat tribunal. Iya. Kandidat itu hanya tidur-tidur di kampanye-kampanye berteriak-teriak, yang bertarung itu tim sukses. Betul. Kita tunggu saja. Jadi untuk lebih jelasnya tentang Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif kita, silakan dibaca selengkapnya. Tribun Timur cetak edisi 16 November 2021. Iya, Dik. Jadi Kenapa itu? Sudah ada Milika, sudah Mi. ada juga tahu besok Apa Kapolda. tahu? Iya, kenapa kita Kapolda tahu? Selamat datang Irjen Pol Nana di Sulawesi Selatan. Iya, datang-datang ke kantor bela. Dik. Irjen Pol Nana Sudana. Nana Sujana di Sulawesi Selatan. Besok, Dik, datang. Sudah dilantik tahu, Dik? Sudah dilantik, besok serah terima jabatan dengan Irjen Pol Merdisam. Beliau ini mantan Kapolda Metro Jaya dan mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat. Tahu, Dik. Jadi Sulawesi Selatan ini benar dengan NTB selalu berbaku ganti Kapolda. Iya. Dulu ada Kapolda kita namanya Irjen Pol Umar Septono. Beliau juga sebelumnya jadi Kapolda di NTB. Kemudian ditarik ke Sulsel. Ada juga dulu Kapolda kita namanya Irjen Pol Hamidi. Setelah menjadi Kapolda Sulsel, dimutasi menjadi Kapolda NTT. Iya. Jadi kayak tukar-tukar. Iya, Dik. Jadi ini Irjen Nana. Beliau dulu Kapolda Metro Jaya. Kemudian menjadi koordinator staf ahli Polri. Kemudian menjadi Kapolda NTB. Yap. Kemudian dari NTB diangkat menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Selatan. Makasih. Kami tunggu di Tribun Timur. Iya. Karena dulu Pak Merdi tidak Nanya kita tahu lah. tidak sempat. Oh iya, Dik. Udah sampai yang dulu aja. Iya, Pak. Datang kita tahu, Dik. Karena kalau kita tidak datang, kami akan datang. Iya. Yuhu. Ini kasar. Berdiri masa ya deh. Iya, ketahui aja. Sambil tahan perut. Kau cak jam 10 nih kau cak malam. Hujan lagi dibuat. Yang penting dalam tidak hujan, Ji. Ada bocor biasa. Kantor apa kalau bocor tidaklah. Mulai pagi deh, besok ada 3 halaman. Pertama halaman otomoto halaman 13. Banyak mobil baru nih muncul kau cak. Masa? Dia pusing tak mau yang mana mau dibeli? Ada kayaknya acara Jakarta peluncuran berbagai jenis mobil. Yes. Daihatsu sudah. Suzuki sudah diluncurkan mobil terbarunya. Nah, tadi ada peluncuran mobil all new Avanza dari Toyota. Nggak cuma Avanza, ada juga all new Veloz. Waduh. Dulu kan Veloz bagiannya dari Avanza, Betul. Avanza Veloz. Sekarang dia sudah berdiri sendiri menjadi all new Veloz. Beli sendiri, Midi. Iya, jadi 2 yang di launching tadi, all new Avanza dengan all new Veloz di Mall Nipah. Nah, saking tertariknya orang sama mobil baru ini kan canggih kau cak, banyak fitur-fitur barunya yang Betul. sangat berbeda dari yang sebelumnya. Iya. Antara lain dia punya fitur keamanan lebih canggih. Misalnya ini di Veloz ini utamanya ya. Misalnya kalau kita
mengerem, Hmm. mendadak. Langsung ada anu. Ada pre-collision warning dan pre-collision braking, membantu mengurangi resiko tabrakan dengan kendaraan yang di depan. Jadi daya pengeremannya yang wah, jadi misalnya kayak orang lagi antri-antri gitu, terlalu dekat, bunyi. Oh deh. Terlalu dekat depan bunyi, terlalu dekat samping bunyi, terlalu dekat belakang, pokoknya dia ada sensornya di mobil, jadi lebih aman. Terus juga kalau ada kadang itu orang yang baru bawa mobil salah injak rem dengan gas. Iya. Nah, dia juga punya teknologi yang mencegah, meminimalisir akibat dari kalau itu terjadi. Nah, saking bagusnya di mobil. Nah, baru hari pertama di launching sudah langsung 230 unit. Wow. Iya, satu hari. Perkedes. Ayo deh, beli. Iya deh. Ayo deh, ada gini Pak. Harganya kalau Avanza itu mulai 234 juta on the road. Wih, dede. Susah. Nah, kalau ada siapa itu? Kenapa tuh mengintip? Iya, enggak tahu. Lihat rambutnya. Mau makan nasi kuning itu kocak. Iya. Baru kita Brekedes. kantor. Terus Harganya berapa tadi tahu? mulai 234 juta. Yang seri terendahnya. Terus kalau Avanza all new Veloz mulai 265 juta. Kayaknya ini lebih premium kini yang Veloz. Premium. Jadi Jadi Avanza lebih bagus ya, itu tadi fitur-fiturnya lebih lengkap, fitur keamanannya apa segala. iya. Ya, kayak kalau misalnya juga tuh kita jalan di jalan raya baru miring-miring Ki, udah sadar tuh mengantuk atau apa miring lari Betul. ke kanan. Kan ada langsung ada tapek di situ tempat ada duduk. tapek Di. pakai suara. Nino. Bahaya. Pasti maskerku ya. Kalau pas ini jajak Ki. Iya. Bahaya deh. Pokoknya kalau mengantuk Ki dikasih bangun Ki. Deh. Pokoknya ada sensornya ada untuk segala kesalahan dalam pengemudi. Wah, kalau lapar Ki. Bunyi tong. Keruk. Ya intinya kan untuk keamanan pengemudi dan penumpang supaya meminimalisir kecelakaan. Keren ya tahu di. Bicara juga soal minimalisir kecelakaan, Isuzu menggelar pelatihan untuk supir truk. Ini Isuzu kan kebanyakan mobilnya truk. Betul. Truk. Jadi dia memberi pelatihan kepada supir karena banyak kecelakaan di jalan raya itu banyak faktor orang juga gitu adanya. Betul. Dia bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia untuk mencegah kecelakaan di jalan raya. Iya. Terus mobil baru lagi Kauca buat orang kayak kita yang Iya. penghasilannya lumayan. Kita New BMW hadir di Makassar. Tipenya New BMW 320i Dynamic. Apa kelebihannya itu? Mobil premium ini Kauca. Itu. Dia apa ya? Lebih sporty. Wow. Terus harganya yang bikin menarik, meskipun dia mobil kelas premium tidak sampai 1 miliar harganya Tribun. Deh. Bahan bakarnya apa? Minyak tanah? Korek api cibede dibakarkan di pinggir jalan. Korek gas. Dia, ya ada sana jauh. Jauh mah tadi Kak. Jangan mau minta nasi kuning sampai ketawa-ketawa biar kau ketawa diketawai. Dia harganya 945 juta. Kan kalau mau mobil premium begini. Charlie mau beli berapa? 2 aja kayaknya. 2 gitu nah. Tak 2 nah. Itu. Saya 1 juga. 1 BMW, 1 Veloz. Iya. Bungkus. BMW menjadi peres. Sayang bembe. Pembantu tadi rumah. Sayang pelos di rumah. Air Oh, iya, pembantu apa? Saya tambah pergi pasar. Iya. Makanya tidak ada yang bisa larang, Pak. Jadi besok ya deal ya, 1 BMW 320 ini 1 Veloz. Itu tandanya yang dipakai Veloz ya. Weh tanah lah, aku belum bisa kau beli ini 945 juta. Bisa datang ke sini. Tanah Nua jual, tanah Beraska. Kemarin pilih untung kita di Balonci. Sudah mimpi mau kau dulu situ, mimpi saya. Mimpi saya dulu. Terus kita beralih ke halaman 3, halaman bisnis. Nah ini kita bicara kuota. Smartfren menghadirkan paket-paket terbaru, namanya Gokil Max. Oh. Harganya murah, yang murah-murah ini cucunya kalian Harganya Iya. murah mulai
ribu sudah dapat kuota. Yang di bawah 10 juta gajinya ini. Kalau Pak Hasim sama Pak Charlie? 30 saya. Hah? Oh iya, Dik, bukan dia tahu. Oh, enggak masuk ini karena 11, jadi 10,1. Dika aja masuk, oh Dika. Dika. Harga murah. Harga murah ya. Kabar juga kau 2 stek. Iya, pokoknya iya saja. Biar dapat nasi kuning. Iya. Nah, dia ini paketnya mulai misalnya tadi 15.000 juta, dia sudah dapat 5 GB. Itu apa? Plus 15 GB ekstra. Jadi 20 GB. 20 giga. 15.000. Ini deh, gimana kita mau dapat begitu? Jadi Ini smartphone. smartphone je. Kalau 80.000, Hah. 36 GB plus 70 GB. Kalau ini Murahan. bosku ya. Apa Oh, nih? kalau ini bos Kita kayak mau beli BMW atau 75 giga. 75 bukan. Tadi BMW dulu. Kita BMW. dulu. BMW. BMW. Terus? Sudah dia sepeda jenis suka. Mm-mm. Nah, jadi kalau 80.000 sudah dapat berapa tadi? 70 tambah 36? Banyak itu kayak lagi. 100 GB lebih. Nah, Deh. 80.000 jadi. Murahnya di. Smartphone tahu Kak. Mau pakai Diganti kuota. sing handphone itu. Kartun aja. Oh, kartu jika. Terus untuk halaman 4, halaman finance. Satu beritaku tadi halaman 3. Apa itu? Tadi. Ya tadi di smartphone. Untuk halaman 4, ini kayak selip listrik banget. Tadi hilang nih. BSI menghadirkan kris untuk transaksi di masjid. Apa itu Chris? Kris adalah Quick Response Indonesia Standard alias belanja pakai. Saya kita Chris itu yang judul film India ya. Kris. Yang bisa terbang-terbang. Terbang-terbang film mana kapan? Brahma Kumbara. Itu aja muka Ocha. Oh, bahasa Chris Brahma deh, Kumbara. tahu. Kris itu yang belanja pakai HP Kak Ocha. Oke. Kayak OVO, bank-bank juga sudah banyak. Nah, ini BSI dia menghadirkan kris di masjid. Jadi misalnya kayak mau wakaf, sedekah, zakat, infak sudah tidak perlu pakai uang cash. Oh. Ini kan untuk membudayakan seperti annya BI. Iya. Cashless, transaksi cashless. Jadi Betul, itu betul. uang kertas, uang tidak pakai begitu, tidak langsung. Iya, Di. Lebih aman juga di pandemi kayak sekarang. Betul. Nah, itu juga tujuannya untuk meningkatkan potensi ekonomi syariah. Ada Pak Amin Syam tadi di situ. Oh, tahu. Sehat-sehat. Ketuaan itu majelis Ya, masjid. Demi. Dia kan bekerja sama antara BSI Region 11 Makassar dengan Dewan Masjid Indonesia. Jadi ada Pak Amin Syam tadi ikut tanda Tanda tangan tangan. kesepakatan ini. Baguslah untuk membangun ekonomi Islam. Betul, syariah. betul. Saya udah mau pulang, capek matahan nafas. Tidak ada. Dah. Pian. Iya. Apa itu Bella? Gimana nasibnya PSM Makassar ini? Ada pemain baru kah lagi? Belum tibu. PD. Bulan depan pi. Hmm. Nah, ini persiapan seri ketiga. Baru persiapan seri ketiga ya. Besok berarti Selasa tanggal 16 berangkat nih lagi. Oh. Tim ke Jawa Tengah. Sleman di. Iya. Lawan pertamanya nanti itu Sleman hari Kamis. Cuman melawan Sleman kan kalau di posisi klasemen sementara itu dibawanya ke PSM. Posisi ke-10. Iya. Cuma ya patut diwaspadai. Deh. Sepada kan. Waspadain Sleman. Tapi ini kabar cukup baik lah untuk PSM ini. Karena ada beberapa pemain kuncinya ini PSS Sleman. Iya. Kemungkinan absen dipastikan gitu. Ada pemain asal Bantai, Iya. Irfan Jaya. Sleman juga sekarang. Oh, di Santong ini. Iya, pindah dari Persebaya kan ke Betul. Sleman Ki dan jadi salah satu pemain bintang Ki di Sleman Iya tahu karena sudah cetak 6 gol, deh. 3 assist. Nah, tapi Hebat. Irfan Jaya ini kan letting-lettingnya Arfan. Iya.
Cuma ya ndak bisa ki reuni lah untuk laga nanti nih. Karena Irfan Jaya ini dipanggil ki memperkuat timnas Indonesia. Lagi ada ki di Turki sekarang bersama Asnawi Mangkualam. Wow. Begitu Tribuners. Selain Irfan Jaya, ada bek tengahnya juga, bek asingnya juga bakal absen juga ini. Ada Mario Maslak. Iya. Ini pemain cukup tangguh juga ini karena selain berposisi sebagai bek, produktif juga cetak gol. Tahu Wadi. 3 golnya. Cuma lawan PSM nanti bakalan absen ki juga, tidak bisa main juga. Oh deh. Sementara pulang ke negaranya. Kalaupun kembali besok ya harus dikarantina dulu. Oh 5 iya. hari. Tahu Wadi. Iya, izin ki karena melahirkan istrinya kata. Oh. Begitu. Itu untuk di skuad Sleman. Sementara di skuadnya PSM sendiri Sutanto Tan pasti absen karena akumulasi kartu kuning. Iya. Terus ada 2 penyerang juga masih diragukan tampil, Anco Jensen sama Aska Pausi karena masih pemulihan, ada cedera ringan. Tapi tetap dibawa ke Jawa Tengah, tetap dibawa. Mudah-mudahan bisa lah dimainkan, Pak. Iya deh. Karena tidak ada strikernya PSM ini, siapa mau diandalkan? Begitu untuk halaman PSM. Yap. Jadi hari Selasa itu berangkat nih. Sama masih di halaman PSM juga ada berita tentang update musyawarah KONI Sulsel dan pemilihan ketua atau pasti itu di Muspro. Ada 2 nama ini yang muncul sebagai bakal calon. Bukan bakal calon, kandidat yang didorong untuk memimpin KONI ke depannya. Betul. KONI Sulsel. Keduanya nih tokoh senior ini, tokoh olahraga dan sekaligus tokoh politik senior Sulsel. Ada Pak Reza Ali sama Pak Emrum. Senior semua ini. Senior KSU. Pak Reza Ali nih salah satu pendiri Demokrat deh. Iya. Pernah jadi ketua Demokrat Sulsel, anggota DPR RI. Pernah jadi ketua umum Pertina Pusat. Betul. Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Pernah juga direktur di PSM. Iya, tahu. Iya, pernah mengurus PSM juga, PSM Makassar. Kalau Pak Rum kan jelas nih, mantan ketua DPRD Sulsel. Pernah mengurus jadi pengurus inti di KONI juga. Betul. Sering ngurus olahraga banyak lah. Ini kalau Pak Rum soal olahraga Sulsel banyak terlibat. Sampai di PON, sampai terakhir ini kemarin dia jadi Pak Rum ini jadi wakil ketua Satgas kalau tidak salah, Satgas PON Sulsel. Jadi para pengurus cabur berharap tidak ada nih calon lain, cukup ini 2 beda. Karena ini 2 ini paling mumpuni. Betul. Kita lihat misalnya nanti karena Musprot ini kemungkinan paling cepat Desember diselenggarakan, paling lambat Maret. Begitu Tribuners. Sama ada bincang bola besok. Yep. Tetap membahas soal prediksi PSM menghadapi PSS Sleman. Dan bincang bola Tribun Timur besok itu cukup menarik, berbeda dari bincang bola sebelumnya karena kita akan kolaborasi dengan teman-teman dari Tribun Jogja. Tribun Jogja kan. Jadi saksikan ki besok jam 4 sore. Pause dulu. 3. Iya. Yap. Sementara itu di halaman Makassar, tadi ada bincang kota. Setelah sekian lama hilang kembali lagi, ini aktif kembali bincang kota dan
tema yang dibahas cukup menarik karena ini soal upaya pemerintah kota memberantas ini apa anak jalanan dan gelandang pengemis yang semakin banyak. Bukan kita ndak kasihan, cuma ini semacam penyakit juga, penyakit masyarakat tentu karena siapa tahu ada yang koordinir kita kan nggak tahu. Banyak warga luar Makassar juga yang datang, makanya Ada sarannya ini sebenarnya masyarakat tahu banyak apa sejak itu? dia itu pernah di review gitu, masyarakat itu bilang gampang sekali sebenarnya itu. Dia tahu. Kan susah tuh kita tidak mau kasih ki. Ah. Tuh, nah ini biasa dari dalam. Nah kalau mau ki Pak Wali, toh itu anggota atau semua pergi magi saja di jalan-jalan yang selalu memang ada gepeng-gepeng begitu. Nah, Situ tempatkan ke pegawai tak mulai pagi sampainya sore. sampainya sore. Karena katanya ini kita susah tuh kita tidak mau kasih kalau kasihan. Kalau kasihan Iya. soal pahala juga. Iya pahala juga, kasih tidak tahu ya mana diorganisir mana tidak. Tuh, coba tahu mana bilang warga ya. Nah, makanya dari itu Mina dengar ini pemerintah kota Dia tahu lewat dinas sosial dan Satpol PP menggelar operasi namanya Operasi Sero Anjal dan Gepeng. Iya tahu. Nah, itu dibahas Tuh, tadi. dengar makin tahu itu. Itu dibahas tadi di Bincang Kota Tribunars. Jadi sudah turun ini, sudah ratusan di jaring, banyak personil jalan per kecamatan ditempatkan di titik-titik memang yang menjadi laporannya warga toh. Dan di sini banyak, jadi banyak Jadi salah satunya itu di Kecamatan Ujung Pandang. Sudah tidak ada beda Anjal dan Gepeng. Nah, cuma masalah yang muncul kemudian itu tadi dibilang dari pagi sampai sore seluruh personil Satpol PP dan juga dinas sosial itu stay berjaga. Tapi hitungannya itu Anjal sama Gepeng 12 jam tidak ada di Kota Makassar. Iya. Karena beralih di malam hari. Kit lagi tahu. Nabi lagi tuh masuk lagi Nah, ada lagi masuk lagi komentar. Kalau begitu, bagi lagi jam tak kita karena banyak personil tak. Malam lagi. Ya, itu ini kalau alasan dari Dinsos dan Satpol PP karena personil terbatas, mungkin itu menjadi saran yang akan dipikirkan ke depan. Apakah akan diberlakukan sip misalnya tuh? Iya. Ada yang kerja pagi sampai sore, ada yang sore sampai malam misalnya sampai tengah malam begitu. Jadi tugas tak memang itu. Mau saya atur make kau tugasmu cuma koordinir kau begitu tigo cari lihat di sana. Cocok itu. Malam. Makanya Karena pintar-pintar tuh itu orang kalau pagi dengan malam lagi sore narubah sama lagi malam. Nah ini tidak bisa ini kita harus antisipasi memang. Jadi karyawan pegawai sip juga itu akan menjadi salah satu pertimbangan nanti untuk dirubah konsepnya toh. Dan juga harapannya masyarakat juga ikut terlibat melaporkan misalnya kalau memang ada lagi di titik ini toh. Iya. Begitu. Sama yang temuan ini juga cukup miris karena ada banyak Anjal sama Gepeng yang terjaring itu ternyata penerima bantuan dari pemerintah. Terima ada KIS-nya, Kartu Indonesia Sehat, terima bansos. Terima juga apa dulu namanya tuh BLT. Yang bantuan langsung itu tuh. Bantuan langsung. Ada banyak yang terima begitu. Jadi ya cukup miris juga ini. Makanya kalau ada yang didapat lagi yang begitu langsung dicabut bantuannya. Artinya mungkin sebagai efek jerah, bukan berarti dicabut selamanya toh. Begitu untuk makanya jadi hanya 12 jam Makassar Sero Anjal Gepeng. 12 jamnya ada lagi. Itu Tribunars. Apa lagi? Kampus satu ada. Halaman kampus ya, satu tahu halaman kampus tadi Universitas Megareski bersama Lion Club Indonesia. Iya. Lion Club Makassar menggelar pemeriksaan
periksa mata gratis. Itu. Itu tadi di Mall Panakukang kegiatannya ini dalam rangka HUT Lions Club Indonesia yang sekurang tahu dari keberapa, tapi ini dalam rangka HUT Lions Club. Ini salah satu komunitas yang selalu aktif menggelar kegiatan sosial. Betul, tahu. Kemarinnya kerjasama dengan Tribun Timur juga, donor darah. Donor darah deh. Ini sekarang sampai lagi Unimers bikin pemeriksaan mata gratis, dan memang banyak yang peminat keluarga. Ada 200-an orang tadi dilayani pemeriksaan mata. Tahu deh. Iya. Ya inilah dibutuhkan antara kerjasama antara komunitas masyarakat dengan kampus untuk memberikan manfaat lah. Iya. Salah satunya dalam bidang kesehatan, toh. Gitu, Tribuners. Oke deh.